Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam wa atimmu taslima. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, atas segala karunia yang telah Allah turunkan. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita selaku hamba-hambanya adalah nikmat iman dan Islam. Sampai salah seorang tabi'in, Imam Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, "Ma adri ayyun ni'mataini a'zamu alayya an hadani lil Islam aw afani Allahu minal ahwa." Aku tidak tahu dari dua nikmat ini manakah yang paling agung, Allah menunjukiku ke dalam Islam ataukah Allah menyelamatkanku dari hawa nafsu. Dan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha adil, Allah yang maha menciptakan seluruh alam semesta ini, dan Allah yang mengurusi seluruh makhluknya. Maka tidak heran jika kita seringkali mengucapkan di setiap kesempatan kalimat Alhamdulillah sebagai bentuk pujian kita, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah dengan mensyukurinya, dengan terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan berikan pengetahuan ilmu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia terbaik junjungan alam, Sayyidul Anbiya wa Khatimul Anbiya, pemimpin dan penutup para nabi. Padanya terdapat teladan terbaik bagi umat ini, Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya dengan baik hingga akhir zaman. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang seringkali dilupakan, di antara nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Dua nikmat yang seringkali dilupakan, dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh, yaitu adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Maka dari itu saya ingatkan kepada diri pribadi dan kepada para sahabat sekalian agar kita memanfaatkan nikmat yang begitu besar ini dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, al-a'malu salihati bimanzilatil matari yasqis syajar. Kedudukan amal soleh itu diibaratkan seperti air hujan yang mengairi pepohonan. Wa syajaratul iman hiya syajaratun fil qalbi. Dan pohon keimanan adalah keimanan yang berada di dalam hati. Walakin al-a'malu salihati tughadhiha wa tunammiha. Dan amal soleh itu memberikan nutrisi, memberikan energi bagi hati, wa tunammiha, dan menumbuhkan keimanan yang berada di dalam hati. Wa idza amala al-insanu amalan, dan jika seseorang itu beramal
alal wajhil matlubi minhu, sesuai yang disyariatkan, yang tidak melewati batas kebolehan, yajidu anna imanahu yaqwi wa yazdad, maka ia akan mendapati hatinya itu semakin bertambah kuat dan semakin bertambah kuat, sampai pada akhirnya kita mendapatkan rahmat Allah ketika kita berhasil menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang salaf mengatakan, lan tanalur rahmata bil amani wala bil ansabi, rahmat Allah tidak akan bisa dicapai hanya dengan berangan-angan dan mengandalkan nasab. Kakaunihi min Quraisyin aw min bani Hashimin aw min bani fulanin, misalnya dia seorang keturunan dari Bani Hashim, keturunan dari Bani Quraisy, ataupun keturunan dari bani-bani lainnya yang dihormati. Wala tanalur rahmata bil wadhaif, dan rahmat Allah itu tidak akan bisa dicapai dengan jabatan ataupun kedudukan. Kakaunihi mulkan aw raisul jumhuriyah aw waziran aw ghairi dzalika minal wadhaif, misalnya dia seorang raja, dia adalah seorang presiden, seorang menteri ataupun jabatan-jabatan lainnya. Wala tanalur rahmata bil amwali wat tijarah, dan rahmat Allah tidak akan bisa dicapai dengan harta dan perniagaan. Wala biwujudi kasratil masanih, dan tidak pula dengan banyaknya perusahaan-perusahaan. Wa innama tanalur rahmata bi ta'atillahi azza wa jalla wa ittiba'i syari'atihi, akan tetapi rahmat Allah itu hanya akan bisa dicapai dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama memperdalam dan menyelami kehidupan daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tentunya ini adalah bukan merupakan cerita yang dibuat-buat, bukan pula kebohongan yang diulang-ulang, akan tetapi ini adalah merupakan kisah yang diriwayatkan oleh sejarah yang dicatat dengan tinta emas. Lahirnya mereka untuk memberikan warna baru bagi peradaban umat manusia, datang sebagai pionir, datang sebagai penegak daripada peradaban. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung dan beriman kepada beliau dan meninggal dalam kondisi muslim. Dan mereka adalah generasi terbaik daripada umat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah merekanya lagi, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan anugerah yang begitu besar, yakni bertemu dan menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilih mereka untuk mendampingi dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan dakwah dan agamanya. Suatu ketika kami pernah berdiskusi dengan guru kami di suatu halaqah. Beliau bertanya kepada kami, limanil fadlu, milik siapa sih keutamaan itu? Faqulna, maka kami katakan kami tidak tahu. Faqala, maka beliau menjawab, al-fadlu lil mutaqaddimin wa laysa lil mutaakhirin. Keutamaan itu adalah milik mereka, orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam, dan bukan milik mereka orang-orang yang datang kemudian. Walau kanu al-mutaakhirin ashhar wa adka wa adhkara fin nas. Walaupun mereka orang-orang yang datang kemudian ini mereka lebih pandai, mereka lebih terkenal, dan mereka lebih sering disebut-sebut di kalangan umat manusia, akan tetapi keutamaan adalah milik mereka, orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam. Walau kana Imam Bukhari, walau kana Imam Syafi'i, walaupun mereka adalah Imam Bukhari, Imam Syafi'i, akan tetapi para sahabat mereka memiliki keutamaan yang lebih besar daripada orang-orang yang datang kemudian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar,
dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul adzim, maka itulah kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, was-sabiquna as-sabiqun was-sabiquna bi fi'lil khairat humul ladzina sabiquna lidukhulil jannah. Mereka yang lebih dahulu melaksanakan kebajikan, maka mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mencerminkan kecintaan beliau terhadap para sahabatnya. Beliau mengatakan, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. "Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban." Seandainya salah seorang daripada kalian menginfakkan harta emasnya sebesar gunung Uhud, ma adraka muddahu wala nasifahu, maka itu tidak akan menyamai satu mud pun daripada mereka dan tidak pula separuhnya. Terdapat kisah sahabat yang melakukan dosa ataupun kesalahan, di mana salah seorang sahabat ini melakukan kesalahan dengan membongkar rahasia militer kaum muslimin. Yang saat itu kaum muslimin berniat untuk menaklukkan, membebaskan kota Makkah. Umar radhiyallahu taala anhu yang mendengar hal itu merasa geram dan marah dan hampir-hampir membunuhnya. Akan tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya seraya berkata, "Innahu qad syahida badran." Sesungguhnya dia adalah seseorang yang ikut serta di dalam perang Badar. Sedangkan kita tahu bahwa perang Badar adalah perang yang sangat menentukan keeksistensian umat Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang ikut serta di dalam perang Badar. Sampai-sampai Allah katakan, "If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukanlah sesuai hati, sesuai keinginan kalian. Sesungguhnya aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berhak mendapatkan keutamaan, mereka berhak mendapatkan kemuliaan, dan kesalahan yang telah mereka lakukan sebelumnya sama sekali tidak mempengaruhi kemuliaan yang mereka miliki. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bandingkan kemuliaan mereka dengan para sahabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak mereka untuk beriman, mereka mengatakan, lan nu'mina, kami tidak akan beriman hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah secara kasat mata, sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Begitu pula ketika mereka diajak oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah, mereka mengatakan, "Idhhab anta wa rabbuka." Pergilah engkau bersama Tuhanmu, faqatila, dan berperanglah, inna hahuna qa'idun. Kami hanya menunggu duduk-duduk saja di sini. Perhatikan, padahal diceritakan bahwa 70 orang sahabat ini mereka adalah orang-orang terbaik pilihan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam daripada kaumnya. Akan tetapi sikap mereka terhadap nabinya membuat Allah Subhanahu wa taala geram dan Allah memberikan teguran yang keras terhadap mereka. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika mereka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar dan kami taat. Berbanding terbalik ketika sahabat Musa alaihi salatu wassalam mereka diperintahkan, justru mereka mengatakan, "Sami'na wa 'asaina." Kami mendengar dan kami tidak patuh. Di antara kisah yang menggugah jiwa, yang meluluhkan hati, adalah kisah daripada seorang sahabat yang mulia, Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang keturunan bangsawan yang kaya raya. Beliau adalah seorang pemuda yang tampan dan cerdas. Dan seringkali beliau ini menjadi buah bibir gadis-gadis Quraisy Makkah karena ketampanan dan kecerdasannya. Akan tetapi kemudian beliau rela meninggalkan kemewahannya, beliau rela meninggalkan kesenangannya untuk beralih menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau, Mus'ab bin Umair, melewati beberapa orang sahabat yang sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid.
Begitu mereka melihat Mus'ab, mereka menundukkan pandangannya dan tak terasa air mata bercucuran membasahi janggut-janggut mereka. Hal itu karena mereka melihat Mus'ab ibnu Umair yang memakai baju yang lusuh dan yang penuh dengan tambalan. Mereka teringat dahulu ketika Mus'ab sebelum masuk Islam yang mengenakan baju yang mewah dan indah. Akan tetapi hal itu berubah ketika Mus'ab ibnu Umair menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tujuan hidupnya. Dan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Mus'ab ibnu Umair sebagai duta Rasulullah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor yang telah memeluk Islam, dan sekaligus juga untuk mempersiapkan Madinah sebagai tempat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian. Padahal saat itu terdapat para sahabat yang lebih berkedudukan, terdapat para sahabat yang lebih senior, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih Mus'ab ibnu Umair untuk mengemban amanah tersebut. Sampai akhirnya tibalah waktu kemenangan itu, ketika Mus'ab ibnu Umair mendapatkan kesyahidannya di perang Uhud. Saat itu Mus'ab ibnu Umair gugur dengan kondisi wajah yang tertelungkup berlumuran darah, seolah-olah beliau ingin menyembunyikan wajahnya karena khawatir jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertimpa bencana sebelum dia bisa menunaikan kewajibannya untuk melindungi dan membela Rasulullah secara sempurna. Setelah perang usai, Rasulullah dan para sahabatnya menyisir medan pertempuran untuk menyampaikan salam perpisahan kepada para syuhada Uhud. Tatkala beliau melihat jasad Mus'ab ibnu Umair, beliau menangis dan menitikan air mata. Kondisi ini diceritakan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Khabbab ibn Arad. Beliau mengatakan, "Hajarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nabtaghi biha wajhallah." Kami melakukan hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan pahala dari Allah. Wa wajaba ajruna 'ala Allah. Maka kami dapati ganjaran yang besar itu berupa harta rampasan yang sangat banyak. Karena saat itu Madinah sudah menjadi kota peradaban umat Islam, dan kota Madinah mendapatkan harta rampasan perang dari kota-kota yang sudah ditaklukkan. Faminna man madha lam ya'kul min ajrihi syai'an. Dan di antara kami ada yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum dapat menikmati dan memakan harta rampasan itu. Faminhum Mus'ab ibnu Umair qutila yawma Uhudin. Di antara mereka adalah Mus'ab ibnu Umair yang gugur, yang syahid di perang Uhud. Falam najid lahu syai'an nukaffinuhu. Dan kami tidak mendapati apapun untuk mengkafaninya sedikit pun, illa namiratan, kecuali hanya sehelai kain. Kunna idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu. Apabila kami menutupi kepalanya, maka terlihatlah kedua kakinya. Fa idza ghattayna rijlahu kharajat ra'sahu. Dan apabila kami tutupi kedua kakinya, maka tersingkaplah kepalanya. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughaddiya ra'sahu biha wa naj'ala ala rijlaihi min idkhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menutup wajahnya dengan kain tersebut dan menutup kedua kakinya dengan dedaunan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan daripada kisah ini adalah dimaksudkan agar kita bisa mengambil pelajaran daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana mereka menetapkan keyakinan mereka, bagaimana mereka bersabar, bagaimana mereka berkorban, dan agar kita bisa meneladani akhlak para sahabat yang kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. La'alla mustafid, semoga bermanfaat. Assalamu alayka ya Mus'ab. Assalamu alaikum ayyuhas syuhada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.